Ya, gimana kabarnya? Assalamualaikum Ibu Dia. Oke, ternyata belum bisa tersambung ya. Baik Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Sapta dari Asyifa Peduli, juga dari Sharing Academy, yang insya Allah pada siang hari ini akan sama-sama kita belajar bersama dengan Ustadz Teguh Muhammad Firdaus LC, yang insya Allah akan menyampaikan materi tentang tadi yang telah saya sampaikan, bagaimana perspektif Islam dalam memandang belanja online. Nah, sebelum itu kita buka terlebih dahulu kegiatan kita pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, mengingat saudara-saudara kita yang sekarang sedang berjuang menghadapi Zionis Israel laknatullah alaih, kita sama-sama doakan semoga yang telah meninggal Allah berikan tempat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya untuk mereka yang saat ini masih berjuang semoga Allah mudahkan. Ala hadiniya fi barakatihumul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan katsir kepada Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kita sama-sama doakan untuk saudara-saudara kita, saudara seiman, saudara seislam yang saat ini tengah berjuang di Palestina sana. Semoga Allah mudahkan segala bentuk jihadnya di sana, dan juga untuk mereka yang meninggal, yang telah syahid mendahului kita semua, insya Allah Allah tempatkan di tempat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang sama-sama kita muliakan, insya Allah perlu diketahui bahwa kegiatan ini terlaksana atas kolaborasi yang dilaksanakan antara Asyifa Peduli, Sharing Academy, dan juga komunitas One Day One Juice, juga dengan komunitas para pejuang Tauhid, yang alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melaksanakan, kita bisa silaturahim. Dan perlu disampaikan juga terkait, barangkali ada di antara Bapak Ibu yang belum mengetahui tentang Asyifa Peduli, bahwasanya kami bergerak di bidang sosial yang mengelola zakat, infak, dan sedekah dengan basis pelayanan dan pemberdayaan masyarakat untuk kebaikan yang luas. Dan juga saat ini Alhamdulillah Asyifa Peduli juga telah menjadi lembaga amil zakat di Kabupaten Subang. Untuk itu bagi Bapak Ibu yang ingin menitipkan dan berbagi kebaikan dengan saudara-saudara kita, silahkan bisa menghubungi kami di Asyifa Peduli. Dan Bapak Ibu sekalian, insya Allah untuk acara selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh perwakilan dari komunitas One Day One Juice. Kepada Teh Siti, kami persilahkan. Eh, mohon izin ya sebentar dulu. Itu ada adek lagi nangis. Oke, oke, nggak apa-apa Teh Siti. Insya Allah kita akan coba sambutan dari perwakilan para pejuang Tauhid dari komunitas PPT yang akan diwakili oleh Teh Rianti. Tafadhol Teh Rianti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan Kang, nama saya Rianti dari perwakilan komunitas para pejuang Tauhid. Sebelumnya suaranya kedengeran jelas? Jelas Teh. Alhamdulillah. Untuk mungkin perkenalan dari komunitas para pejuang Tauhid, atau mungkin bisa lebih dikenal se-PPT ya. Nah, untuk PPT sendiri itu dipublikasikan di tahun 2018. Alhamdulillah
mungkin sudah sekitar 4 sampai 5 tahun kami aktif. Untuk PPT sendiri itu ada 3 program yang alhamdulillah masih berjalan sampai hari ini. Di PPT sendiri itu ada tarbiyah. Nah, untuk tarbiyahnya sendiri biasanya kita mengadakan kajian secara offline. Nah, untuk masjidnya biasanya kita menggunakan Masjid Syekh Sultan Al-Khadir yang di depan SMK Pasundan. Nah, terus selain tarbiyah kajian, kita juga pernah melaksanakan belajar bahasa Arab bersama Ustadz Hilal. Untuk program yang kedua, kita ada PPT Peduli, di mana itu bagian dari program sosial kami. Untuk agendanya sendiri, kita ada beberapa agenda, ada 2 program. Nah, 2 program ini yang pertama ada simpanan uang receh. Nah, jadi simpanan uang receh ini kita sebar canceling atau celengan-celengan ke beberapa donatur yang yang bergabung dalam program kami. Dan untuk pengumpulannya itu kita laksanakan setiap 1 bulan sekali. Dan uang yang terkumpul itu kita salurkan ke beberapa program rutin. Nah, di program rutinnya pun kita ada yang pertama itu kita kalau misalkan ada bencana, kita bisa open donasi. Itu kita ada program yang namanya tanggap bencana. Jadi kita galang dana dan kita salurkan ke daerah yang terkena bencana tersebut. Terus ada agenda rutin itu karomah, kasih rahmat ke sesama atau bagi-bagi makanan. Yang wilayahnya itu kita masih di Subang Kota. Kita bagi-bagi makanan ke pengemis, ke tukang beca, dan lain-lain. Terus di sini ada kegiatan rutin kami per bulan itu ada peduli sesama. Jadi ada satu keluarga binaan kami, beliau itu penyandang disabilitas, usianya sekitar 35 tahun dan hidup bersama neneknya. Jadi yang ngurusnya itu neneknya dan neneknya itu usianya sudah sekitar 100 tahun lebih. Nah, ini adalah salah satu binaan rutin kami sejak tahun 2021. Terus yang terakhir itu ada program kakak asuh. Nah, kakak asuh ini kita membina satu keluarga yang memiliki anak pengidap talasemia sejak kecil dari lahir dan sekarang berusia sekitar 15 tahun. Itu program yang kedua tentang sosial, dan yang terakhir yang baru-baru kami launchingkan itu ada Sumklas. Sumklas itu Sumayah Kelas, di mana ini program khusus akhwat. Di dalamnya kita ada tarbiyah tentang akhwat dan belajar baca tulis Al-Quran. Begitu Kang. Untuk kegiatannya ini kami rutin per pekan setiap hari Ahad. Untuk lokasinya di Gang Panglejar Pujasera Subang di Masjid Al-Amin. Nah, mungkin itu saja Kang perkenalan dari komunitas para pejuang tauhid. Semoga kita semua di sini bisa bersilaturahmi dengan baik untuk kedepannya, bisa sering-sering berkolaborasi insya Allah. Kang dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. Teh Rianti dari perwakilan komunitas PPT. Insya Allah. Ini juga ya Teh. Kalau kita mau bergabung nih, saya tertarik buat bergabung, boleh nggak nih? Boleh Kang, mungkin bergabungnya bergabung apa dulu gitu. Boleh nanti bisa kita diskusikan. Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga semakin banyak komunitas yang dibuat untuk orientasinya kepada kebaikan ya. Insya Amin, Allah. amin. Oke. Baik. Hatur nuhun Teh Rianti. Insya Allah kita akan Ya, lanjutkan. Barangkali Teh Siti dari perwakilan One Day One Juice sudah siap? Insya Allah siap. Oke. Silakan Teh Siti.
Ya, mohon maaf ya tadi ada gangguan sedikit. Ya, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Siti Nuralimah. Saya dari komunitas One Day One Jude, khususnya di DPA Subang. Saya ini dari bagian Kepala Departemen Pendaftaran dan Jaringan Calon Odojer. Nah, kebetulan saya perwakilan ya, karena ketuanya tadinya mau hadir, tapi qadarullah masuk kerja katanya, jadi tidak bisa hadir. Nah, mungkin untuk pengenalan komunitas Odoj sendiri, kami itu komunitas Odoj itu adalah komunitas Al-Quran yang bertujuan untuk membiasakan para membernya agar bisa istiqomah bertilawah setiap hari minimal 1 ayat sampai dengan 1 juz per hari. Nah, untuk programnya sendiri itu kenapa disebut Odoj, itu singkatan dari One Day One Juz. Nah, program tilawah Al-Quran 1 hari 1 juz, sehingga kegiatan dengan program ini akan dapat menghatamkan setiap member minimal dalam 1 bulan itu 1 kali hatam. Nah, itu program ini pun jadi ada dampak positifnya ya, alhamdulillah, bagi siapapun membernya, termasuk bagi gurunya gitu. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan di Odoj sendiri, itu untuk kegiatan utamanya ada beberapa kegiatan dan setiap bulan itu berjalan. Salah satunya adalah program yang wajib itu adalah program kalkulus. Kalkulus itu adalah program kajian Al-Quran ala Ustadz. Nah, itu program kalkulus sering ya mengundang ustadz-ustadz, alhamdulillah dari Ashifa juga sering mengisi. Kemudian itu di kegiatan kalkulus ini diadakan setiap 1 bulan sekali pada pekan ketiga setiap bulan. Nah, di hari Ahad, dan kami seringnya itu di Masjid Al-Musabaqoh Subang, alun-alun di situ. Kemudian program yang kedua yang wajib itu dari komunitas kami adalah ngawas. Ngawas itu adalah on the street. Nah, itu terbagi di beberapa wilayah di daerah Subang khususnya, karena Subang itu berdiri tidak hanya 1 titik untuk komunitas Odoj. Jadi dibagi ada total 7 chapter, cuman yang aktif sekarang itu 4 chapter. Jadi yang 3-nya masih berprogres gitu. Nah, ada di chapter Sultan yang letaknya di Masjid Nurul Huda di area Jalan Cagak, kemudian ada di Tanjung Siang. Nah, itu untuk Subang Selatan, area Subang Selatan. Kemudian di daerah ke Pantura itu ada chapter 4 dan chapter 5 di daerah Pantura Ciasem. Kemudian untuk chapter 3-nya ada di wilayah Kalijati di Masjid Sadayu Al-Hidayah. Jadi semua itu dalam 1 bulan sering barengan gitu. Jadi misalnya pekan pertama dari chapter mana mengadakan kegiatan. Jadi hampir setiap bulan itu tidak kosong dalam per pekannya, ada, cuman dibagi-bagi per chapter gitu, per wilayah. Kalau agenda untuk program tilawahnya, dulu kan hanya Odoj aja ya, 1 hari 1 juz. Cuman dari kami, itu dari komunitas Odoj, mengembangkan programnya, karena kan melihat ya dari member mungkin ya yang belum bisa bertilawah 1 hari 1 juz itu merasa berat nih, gimana tanya, ya udah berarti minimal 1 ayat. Nah, itu untuk program 1 ayat itu masuk ke OS atau Odoj Star. Nah, untuk Odoj Star ini yang mengikutinya tidak hanya usia muda gitu, maksudnya bukan anak-anak aja, tapi dari anak-anak sampai ke
orang tua pun bisa ikut karena laporan tilawahnya itu targetnya 1 hari itu berapapun bisa ikut odoj itu. Kemudian ada juga yang turunan yang kedua yaitu 1/2 juz atau 1 hari setengah juz. Nah, kalau biasanya kita kan cuma 1 juz aja dulu pas pertama. Jadi kita sekarang ada yang setengah juz, ada juga yang 1 hari 1 lembar odol dan 1 day 1 lembar. Kemudian ada juga khusus anak-anak grupnya Odoj Kids namanya itu. Nah, jadi untuk anak-anak yang usianya dari SD sampai usia 12 tahun itu boleh ikut Odoj Kids gitu. Atau enggak mau ikut OS juga enggak apa-apa. Gitu. Jadi perkembangan untuk programnya itu yang tadinya hanya 1 hari 1 juz, sekarang ada ODHAP atau 1 day 1/2 juz, kemudian ada OS, Odol Start, dan Odol atau 1 day 1 lembar itu. Nah, untuk agenda terdekat kami itu untuk ini ya, karena kan 1 day 1 juz itu se-Indonesia dibagi ya, ada provinsi mana saja. Nah, untuk Jabar sendiri itu kan ada Dewan Urus Area Subang, Bandung, Bogor, dan lain sebagainya, banyak gitu ya daerah-daerah. Untuk khusus daerah Subang itu kami ada program tersendiri gitu. Kalau yang tadi kalkulus sama ngaus itu program wajib dari DPP atau Dewan Pusatnya. Nah, di sini kita ada program khusus yang dibuat oleh DPA sendiri, yaitu DP2K2. Nah, itu Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Ketahanan Keluarga. Itu. Nah, nanti itu agenda terdekatnya akan diadakan ini hari Ahad di Aula Rabani Subang, ya, jam 13.00. Boleh kalau ada yang mau hadir itu dipersilakan karena terbuka untuk umum juga. Kemudian untuk agenda yang lebih dekat lagi itu ada mabit dan milad odoj. Untuk mabitnya itu nanti akan diadakan di Masjid Al-Musabakoh Subang, insya Allah tanggal 28-29 bulan ini. Kemudian agenda besarnya ada milad odoj di Masjid Istiqlal, itu akan dihadiri oleh odojer seluruh Indonesia. Itu paling itu perkenalan dari Odoj. Apaan kalau agak panjang lebar, boleh kalau ada yang mau bertanya ataupun misalnya mau daftar silakan langsung hubungi saja. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan. Teh Siti dari perwakilan 1 day 1 juz. Tadi saya tertarik ikut Odoj Kids. Teh, boleh nggak Teh? Boleh. Cuman kalau Odoj itu buat anak-anak yang Oh, usia anak-anak. Aduh, tertarik minimal padahal barusan. maksimal 12 tahun. Cuman kalau misalnya untuk Akang mah bisa ikut ke OS Odoj Star. Jadi itu mah usia berapapun boleh gitu. Oh gitu. Oke. Ya, saya tertarik Teh karena sepertinya saya belum 1 day 1 juz, masih 1 page 1 juz sepertinya opoj. Oke, Teh Siti hatur nuhun. Mudah-mudahan memberikan informasi yang sangat jelas ya tentang 1 day 1 juz dan juga memberikan motivasi tentang pentingnya membaca Al-Quran ya. Alhamdulillah di sekitar kita ada komunitas yang peduli terhadap membumikan Al-Quran. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita telah mendengarkan sambutan dari perwakilan 1 day 1 juz, kemudian juga dari perwakilan para pejuang tauhid dari Teh Siti dan Teh Rianti, dan alhamdulillah di depan saya sudah hadir juga pemateri yang akan menyampaikan tentang belanja online dalam perspektif Islam. Assalamualaikum Ustadz Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kita alhamdulillah sudah mengundang Ustadz Teguh karena beliau sepertinya praktisi dalam belanja online, betul? Wah, subhanallah. Kalau kita lihat historinya mungkin di Shopee, di Tokopedia kayaknya banyak. Alhamdulillah. Nah, ini
kayaknya banyak teman-teman yang penasaran Ustaz Teguh Ya, terkait gimana sih perspektif Islam memandang belanja online, karena ya. memang kan banyak sekali ya e-commerce di tengah-tengah kita gitu ya, apalagi buka YouTube dikit keluarnya Lazada, buka YouTube dikit keluarnya Tokopedia. Nah, ini kita pengen tahu gimana perspektif Islam memandang belanja online tersebut. Oke, Ustaz Teguh udah siap? Insya Allah siap, insya Allah. Alhamdulillah. Oke, kita serahkan langsung kepada ahlinya. Tafadhol Ustaz Teguh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nusalli wa nusallimu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma amma ba'd. Bapak Ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pertama mari kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah pada hari yang penuh berkah ya, yaumul Jum'ah, hari Jumat, kita semua masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berkumpul secara online ya, secara online, sekarang serba online. Ini juga merupakan bagian dari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang tentunya dengan hadirnya serba online ini nggak hanya kemudian kita juga semangat dunianya luar biasa, tapi juga bisa dibarengi dengan semangat ukhrawi. Kalau dulu mah orang mau kerja atau harus keringetan keluar dan lain sebagainya, katanya sekarang mah sudah musim work from home katanya gitu ya. Nah, tapi mudah-mudahan apapun itu tidak mengecilkan semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan dengan semangat itu Allah Subhanahu wa taala berikan kita keberkahan usia, keberkahan harta, keberkahan anak, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di surganya kelak, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, judulnya luar biasa ya, belanja online dalam pandangan Islam. Nah, sebelum kita masuk ke belanja online, yang harus kita pahami bersama, yang harus kita tahu bersama bahwa ketika berbicara muamalah, jadi kan sebenarnya dalam Islam ini yang harus kita perbaiki itu adalah 3 hal. Yang pertama adalah terkait dengan akidah, lalu yang kedua terkait dengan ubudiyah, lalu yang ketiga terkait dengan muamalah. Nah, muamalah di sini itu cakupannya sangat luas. Maka para ahli usul itu membuat kaidah dalam bicara muamalah itu al-aslu fil asya'i lima. Segala sesuatu yang sifatnya muamalah itu diperbolehkan dalam Islam kecuali ada dalil yang mengharamkan atau melarang kita melakukan hal itu. Beda dengan ubudiyah atau beda dengan akidah al-aslu fil asya' haram. Jadi kalau bicara muamalah boleh rumusan besarnya kecuali ada dalil yang mengharamkan. Kalau dalam urusan ubudiyah atau akidah tidak boleh kecuali ada dalil yang membolehkan. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan praktik jual beli tapi mengharamkan riba. Nah, dalam konteks jual beli, dalam konteks transaksi muamalah, baik itu sifatnya jual beli atau sifatnya itu sosial dan lain sebagainya, yang garis besar itu muamalah dalam Islam, koridornya yang pertama adalah rumusannya tidak saling menzalimi. Jadi tidak boleh antar umat manusia itu ada sebuah transaksi, ada sebuah perbuatan yang saling menzalimi. Lalu yang kedua, tidak bertransaksi dengan sesuatu yang dilarang oleh agama. Artinya kalau dalam keburukan, jual beli barang yang dilarang oleh agama itu tidak diperkenankan. Artinya selain tidak boleh ada yang menzalimi, tidak boleh sesuatu yang diharamkan oleh agama, ya. Lalu yang ketiga, unsur transaksinya itu benar menurut dalam pandangan Islam. Nah, definisi benar menurut pandangan Islam ini yang kemudian turunannya ini
sungguh sangat banyak. Atau kalau kita kaji dalam buku fikih itu banyak sekali variabel akad. Kenapa akad itu sangat penting? Tadi supaya tidak ada yang merasa dirugikan atau tidak merasa dizalimi. Contoh misalkan, kenapa riba itu dilarang? Karena udah jelas riba itu pasti ada salah satu pihak yang dizalimi. Contoh dalam praktik riba itu, kalau kita bicara salah satu, kan ada riba itu ada riba fadl, riba nasiyah. Contoh misalnya salah satu bentuk praktik riba, saya butuh uang, terus saya pinjam ke Ustaz. Saya butuh uang, untuk kebutuhannya itu adalah untuk sekolah atau apapun itu, saya butuh uang yang jelas, saya pinjam, kan kondisi saya ini muhtaj, orang yang membutuhkan. Lalu pinjam uang, terus yang punya uang, ya udah saya kasih pinjam 100, batas waktunya misalkan 2 bulan. Lewat dari 2 bulan, maka ada biaya penalti atau denda dan lain sebagainya. Jelas ini adalah praktik yang diharamkan karena jelas di situ ada terjadi riba. Seharusnya maka Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Justru bagi orang yang membutuhkan, kenapa dilarang riba? Karena jangan sampai ada orang dizalimi, justru yang harusnya itu adalah dibantu. Ya, makanya kemudian praktek riba itu dilarang dalam agama Islam. Terus yang kedua, misalkan contoh yang sering terjadi di lapangan, praktik gadai sawah misalkan. Saya butuh uang, terus kemudian saya menggadaikan sawah saya. Praktik yang terjadi di lapangan, sawahnya diambil sama pemilik modal atau yang meminjamkan, padahal itu harta saya yang harusnya dengan sawah itu dimiliki saya bisa mengeksplor sawah itu sehingga bisa bayar hutang, tapi praktek di lapangan itu adalah sawahnya diambil kepada orang yang memberi pinjaman, sehingga saya tidak lagi memiliki sawah karena sawah itu dalam tanggungan orang yang memberikan pinjaman. Nah, dalam praktek ini, saya secara pribadi mengikuti rujukan dari para ulama yang lain bahwa hal seperti itu dilarang. Itu masuk ke dalam kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Segala sesuatu akad utang piutang yang di dalam terdapat manfaat atau kelebihan, maka masuk ke dalam riba. Itu dilarang. Justru ketika saya pinjam sawah itu, yang diambil bukan sawahnya, tapi yang diambil itu adalah entah itu kikiturnya, entah itu sertifikatnya, yang jelas tanah sawah itu jadi mahbus, tertahan atau tidak bisa dijual belikan oleh saya karena statusnya sedang dalam agunan, seperti itu. Nah, ini praktek yang terjadi di lapangan bahwa Islam sedemikian rupa menjaga agar jangan sampai ada sebuah transaksi, sebuah muamalah yang bisa saling menzalimi antara satu dengan yang lainnya. Nah, lalu kemudian bagaimana Islam merespon zaman, gitu ya? Kalau kita bicara jual beli, maka rukunnya itu seperti ada, yang pertama ada penjual dan pembeli. Lalu yang kedua ada barang, ada harga. Lalu yang ketiga itu ada akad. Jadi kalau variabel ini semua tidak ada, maka jual belinya cacat. Contoh misalkan ada pembeli, ada penjual, ada pembeli, ada penjual, nggak ada pembeli, nih naik dagang kan gitu ya. Atau ada yang membeli, nggak ada yang ngejual, juga sama, nggak terjadi. Atau ada pembeli penjual, tapi harganya nggak jelas, masuk ke dalam gharar. Misalkan saya jual handphone, karena saya yang teman, jangan antum, misalkan teman, saya jual handphone ke antum, saya jual nih, berapa? Wah gampang lah, yang teman bawa aja dulu, ya kan? Ya udah, saya ambil, itu nggak boleh, harus jelas dulu berapa harganya, ya kan? Harganya berapa, terus kemudian apa barangnya dulu jelas. Jadi jangan sampai kita beli kucing dalam karung, ya kan? Mentang-mentang dengan teman, ternyata ambil barang, oh udah gampang lah dengan teman, ntar aja gampang harga mah. Ternyata ketika lagi Kang, teman kan sudah ngambil handphone, ya berapa itu handphone teh? Beledak gue misalkan 5 juta, wah mahal teh, kan wah jadi Beledak. kemudian hal seperti itu yang dilarang. Beledak. Makanya kemudian harus jelas ada pembeli penjual, ada barang, ada harga, kemudian juga ada akad yang jelas. Nah inilah yang mengikat praktik jual beli ini sah secara Islam.
ya. Jadi jangan sampai kita melakukan transaksi sesuatu yang tidak jelas. Ini akadnya itu apa? Minjem, beli dan lain sebagainya. Nah, dengan perkembangan zaman yang ada, kalau dulu kan transaksi jual beli itu hanya terbatas offline ya, jual beli offline atau barter lah. Dengan seiring perkembangan zaman, muncullah transaksi online yang dengan transaksi online itu sederhananya hanya untuk memudahkan pembeli dan penjual. Jadi kalau tadi ada 3 variabel, ada pembeli penjual, ada harga, ada barang, yang ketiga ada akad. Nah, semua transaksi online itu pusarannya atau memudahkannya hanya di satu variabel tadi, yaitu ada pembeli dan penjual, supaya yang beli dimudahkan, yang jual juga dimudahkan. Makanya sebelum ada online itu biasanya kan ngelapak di marketplace gitu ya. Jadi pasar online-nya itu sekarang itu berbentuk marketplace, enggak lagi pasar caringin, enggak lain sebagainya gitu ya. Jadi di marketplace itulah yang kemudian banyak orang melapak barang dagangannya di sana. Yang kemudian disusul lagi dengan iklan-iklan baik itu di media sosial, Facebook dan lain sebagainya. Nah, bagaimana Islam merespon ini? Kembali kepada kaidah yang pertama, al-aslu fil asya ibahah. Sebenarnya praktek jual beli selama koridornya penjual beli harga, ada barang, ada akad yang jelas, maka itu sah secara Islam. Contoh misalkan, sederhananya, saya jual handphone ini. Dulu saya harus punya konter di BEC misalkan, ya kan, menjajakan barang dagangan saya di sana. Kemudian Akang datang, kita transaksi, sudah lihat barangnya, akad, oke, selesai. Nah, sekarang dengan proses digital online yang ada, misalkan sekarang karena kita sudah tidak mesti lagi punya store offline, maka cukup memajangkan foto kita di online atau di marketplace. Ya kan? Di marketplace. Nah, kemudian dipanggillah foto editing dan lain sebagainya agar produk kita memang sesuai dengan produk yang ditampilkan. Lalu kemudian diuploadlah di marketplace, tentunya marketplace juga punya aturannya ya dan lain sebagainya. Kemudian Akang beli kan atau ngelihat searching misalnya ngetik search handphone Samsung misalkan tipe apa, muncul banyak klik, lihat-lihat di situ ada deskripsinya biasanya ya. Ada deskripsinya, spesifikasi dan lain sebagainya. Cocok misalkan kalau ada perlu dipertanyakan ada kolom chat penjual kan, ada chat penjual untuk mendetailkan barang tersebut. Ketika si penjual atau si pembeli ini sudah saling informatif, artinya saling memberikan informasi, bagi si penjual dia sudah melaksanakan kewajibannya melapakkan barangnya dan mendeskripsikan barangnya, itu kewajiban si penjual. Nah, si pembeli juga punya kewajiban memeriksa barang yang dibelinya itu minimal kalau fisiknya belum terlihat, dia bisa lihat dari deskripsinya. Ketika deskripsinya belum lengkap, maka masuk ke chat penjual ya, untuk benar nggak sih barangnya dan lain sebagainya. Ketika sudah oke, ittifaq atau sepakat, maka terjadilah jual beli di sana, ya kan? Jual beli. Nah, bagaimana transaksi seperti ini? Dalam Islam, transaksi seperti ini diperbolehkan meskipun tidak bertemunya antara si pembeli dan si penjual, karena dalam Islam ini masuk ke dalam akad salam. Apa itu akad salam? Akad salam itu si pembeli belum lihat bentuk fisik, cuma baru lihat deskripsi, memesan kepada si penjual. Ketika ittifaq sepakat, maka di semua marketplace saya lihat si pembeli langsung mentransfer uang kan, mentransfer uang. Kalau ke Shopee mungkin di Shopee ya, Shopee baru ketika barang sudah dikirim, barang dikirim, dikemas dan lain sebagainya, terjadilah transaksi jual beli. Artinya yang jelas si pembeli transfer dulu barang, ya kan? Transfer uang untuk membeli barang. Nah, hal dalam ini transaksi seperti ini diperbolehkan dalam Islam karena ini masuk ke dalam akad salam. Nah, ini yang pertama diperbolehkan. Lalu yang kedua, ini kondisi di mana si penjual punya barangnya, si pembeli punya uangnya, ya kan? Si pembeli punya barang, si penjual punya uang. Lalu ada kasus
pembeli belum punya barang, ya kan? Atau disingkatnya sekarang apa namanya? Dropshipper ya. Ya betul nggak? Iya pembeli dropshipper ya. Dropshipper artinya pembeli kan di antaranya itu si pembeli itu ada barang dan lain sebagainya. Dia dropshipper posisinya belum punya barang, tapi dia ngejualin barang orang lain, ya. Nah, kalau dalam bahasa kerennya tuh maklar mungkin ya, dalam bahasa dropshipper tuh bahasa kerennya, bahasa bawahnya lagi maklar atau marketingnya lah gitu. Barangnya belum ada. Nah, lalu sama dia juga punya hak dalam marketplace itu untuk menjajakan barang orang lain kan gitu, dipoto dan lain sebagainya. Reseller lah bahasa kita, reseller dropshipper. Kan ada yang reseller itu kasusnya dua, kita bayar beli barang ke orang terus dikasih barang sama si penjual atau upline-nya, atau yang kedua boleh mendagangkan meskipun belum punya barang. Itu posisi jual belum punya barang. Nah, kemudian sama pembeli juga sama, melihat deskripsinya, melihat fotonya dan lain sebagainya. Ketika ittifaq sepakat, pembeli itu otomatis transfer uang ke dropshipper ini. Nah, dropshipper ini berkewajiban itu mencari barang sesuai dengan yang dipesan, atau misalkan bukan memastikan lagi kan gitu, memastikan. Nah, di sini ada para ulama ada yang mensyaratkan bahwa minimal itu 1 bulan. Jadi masa pencarian barang itu 1 bulan atau 6 bulan. Ya meskipun ini bukan ikhtilaf ulama yang substansial, tapi yang jelas si pembeli ini harus mencari atau merealisasikan apa yang sudah terjadi kesepakatan dengan si pembeli tersebut. Nah, ketika barangnya ada, maka terjadilah penjual beli yang sah, sama dengan akad dia sebagai samsaroh atau sebagai simsar atau sebagai maklar. Dropshipper itu dibolehkan asal ketentuannya yang pertama, barang yang dipesan oleh si pembeli itu sesuai dengan yang diakadkan. Lalu yang kedua, harus ada khiyar. Khiyar itu adalah jangan sampai barang yang karena belum lihat fisiknya, maka harus ada khiyar. Kalau tidak ada khiyar itu tidak boleh, kecuali memang barang yang sudah dilihat sama si pembeli itu boleh si penjual mengatakan barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan, ada yang gitu ya. Tapi dan ketentuan barangnya memang sudah dilihat langsung oleh pembeli, tapi itu offline. Nah, kalau online itu harus ada khiyar. Apa khiyar itu? Membolehkan jika terjadi cacat tidak sesuai dengan akad, maka barang dikembalikan dan uang dikembalikan. Seperti itu. Artinya dropshipper juga diperbolehkan. Ini kasus kondisi di mana pembeli itu macamnya ada yang bentuknya dropshipper, itu diperbolehkan. Nah, ini di kategori pembeli. Nah, sekarang di kategori penjual. Tadi di kategori pembeli ada di kategori penjualnya itu punya barang, ada penjual tidak punya barang. Kalau penjual tidak punya barang disebutnya dropshipper atau maklar dan lain sebagainya, ini diperbolehkan. Nah, sekarang kasusnya adalah jika di pembeli itu pengen punya barang, idealnya dia punya uang. Ya, idealnya punya uang, ya kan? Idealnya punya uang kemudian beli barang tersebut. Tapi ada nggak kasus di mana pembeli itu nggak punya uang? Ada nggak? Ada kan? Kemudian merchant itu atau marketplace itu memunculkan apa yang disebut dengan pay letter, ya kan? Nah, ya kan? Ada Shopee pay letter, ada apa lagi ya? Ya, Traveloka juga libur duluan, kemudian ya pokoknya pay letter dan lain sebagainya. Nah, permasalahannya sekarang muncul, apakah ini diperbolehkan atau tidak? Kalau tadi kan kasus penjual ideal punya barang. Kalau nggak punya barang, dia jadi dropshipper atau marketingnya, itu diperbolehkan dalam kasus si penjual. Sekarang pembeli nggak punya uang, tapi pengen pakai Shopee Pay Later. Nah, ini yang kemudian muncul agak sedikit rancu di sini. Ideal yang pertama, kalau nggak punya uang, mending kita menahan diri. Amun cek orang Sunda mah kalau nggak punya uang menahan diri tong lobating kahayang gitu ya. Kalau nggak punya uang, kan itu adabnya. Tapi karena memang kebutuhan emang harus beli, entah itu anak yang butuh kemarin tuh butuh handphone untuk belajar apa segala macam, pakai Shopee Pay Later aja lah ya. Di sini yang menjadi rancu itu adalah
akad antara marketplace atau misalkan jangan nyebut merek ya, istilahnya itu ya, marketplace tersebut, misalkan Teguh Letter gitu ya, nah, Teguh Letter gitu misalkan, itu kan ketika misalkan ketika saya deal sama penjual, terus kan di sana selalu ada metode pembayaran, ya kan, metode pembayaran menggunakan Teguh Letter misalkan, Teguh Letter, otomatis yang beli ke penjual itu kan uangnya bukan uang saya, ya kan, uangnya itu bukan uang pembeli tapi uang marketplace tersebut, ya kan. Nah, akad antara antara yang beli dengan marketplace itu akadnya seperti apa? Kalau akadnya hutang itu tidak boleh ada tambahan. Kalau ada tambahan maka menjadi riba kalau akadnya hutang. Tapi kalau akadnya jual beli murabahah itu diperbolehkan ada lebih. Cuman pertanyaannya, apakah ada tertulis akad antara pembeli dengan marketplace-nya? Kan tidak terjadi tidak terjadi akad. Seperti apa akadnya? Nah, inilah yang kemudian secara pribadi saya belum sepakat untuk menggunakan pay letter ini. Kecuali kan nggak hanya Teguh Letter, misalkan ada lembaga keuangan yang secara aturan sudah dihalalkan oleh regulator, baik oleh OJK atau dan lain sebagainya. Kalau yang sudah dihalalkan oleh regulator itu diperbolehkan. Mungkin minimal sudah dianalisis oleh Dewan Syariah, baik perbankan dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan pay letter tersebut belum jelas akadnya, maka dalam hal ini bisa masuk ke dalam kategori riba, atau minimal kalaupun tidak riba maka akadnya gharar, tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Meskipun di sana pay letter saya berhutang kepada merchant atau kepada marketplace tersebut, cuma kan tidak jelas akadnya itu seperti apa. Apakah murabahah atau utang piutang? Kalau utang piutang tidak boleh ada lebih. Ya misalkan, nah makanya inilah yang menjadi kerancuan. Maka kalaupun marketplace itu mau membenahi, minimal di situs ada form atau sebuah tulisan yang memperjelas akad transaksi kita itu seperti apa. Kalau sampai saat ini yang kita lihat, mungkin ada beberapa yang masih ada kerancuan. Makanya kemudian kalau di marketplace itu sudah ada, sebenarnya bedanya utang dengan murabahah itu adalah ketika diakadkan dulu. Kalau di situ akadnya hutang, saya pinjam uang, bukan uang, maka tidak boleh ada lebihnya. Kalau lebih maka masuk riba. Tapi kalau jual beli murabahah, dari 3 variabel, saya, akang, sama saya selaku pembeli misalkan, yang beli akang selaku yang punya marketplace, lalu ada penjual, ya kan? Lalu saya dengan akang itu akadnya murabahah, maka akang yang beli dulu ke si penjual tersebut, maka dijual ke saya dengan harga yang dilebihkan, itu boleh. Karena akadnya jelas jual beli. Tapi kalau akadnya utang, misalkan gini. Nah, yang jadi masalah itu sekarang kondisi saya selaku pembeli dengan akang itu apa akadnya? Kan tidak tertulis. Akad utang atau akad jual beli dengan akangnya itu, ya kan? Maka perlu diperjelas akadnya itu utang atau jual beli. Sedangkan permasalahannya tidak ada yang menerangkan di situ, cuman metode pembayaran, letter atau mobil banking dan lain sebagainya. Maka untuk menjaga kehati-hatian, hemat saya, sebelum ada kejelasan dari regulator dalam hal ini, lebih baik ditahan dulu sampai kemudian ada kejelasan akadnya seperti apa. Ini kan semua tinggal memperjelas akad aja sebenarnya, ya kan, supaya kita tidak termasuk riba gitu. Itu terkait dengan kondisi pembeli tidak punya uang maka menggunakan pay letter tersebut. Nah, sekarang dalam kondisi barang itu berarti kan di antara rukun jual beli ada pembeli, ada penjual, ada barang, ada harga. Kalau dimunculkan barang tanpa harga nggak boleh, itu gharar, nggak boleh. Tapi kan sekarang ada kondisi di mana COD.
Apa tuh COD teh? Cash on delivery. Cash on Delivery. delivery. Praktiknya itu adalah kisah uangnya bakal tapi kan sekarang uang tetap ditransfer ya. Uang kalau cash on delivery itu uang akan dibayarkan kalau barang sudah ada, ya kan? Artinya di sana baik pembeli atau penjual supaya sama-sama aman gitu ya. Sama-sama aman maka menggunakan cash on delivery. Maka ini juga pada praktik yang diperbolehkan kalau COD seperti ini. Nah, itu terkait dengan barang. Nah, lalu kemudian muncul lagi di online itu, misalkan apalagi sekarang dengan majunya teknologi cashless. Orang sudah tidak perlu lagi bawa uang, toh juga masuk parkir udah nggak pakai uang. Terus belanja mau gampang, ibu-ibu cuman beli hordeng daripada panas-panasan, mending di di marketplace dan lain sebagainya. Nah, maka kemudian si marketplace ini selain juga mengeluarkan letter-letter yang tadi, menggunakan juga dompet digital, ya kan? Nah, kalau di kita ada Ashifa Digital Payment ya. Ya kan? Nah, bagaimana dengan dompet digital statusnya ini? Nah, dompet digital ini ada dua pandangan sebenarnya. Dompet digital ini. Ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan, tergantung mensikapi karakter dari dompet digital tersebut. Kembali kepada kaidah al-aslu fil asya' libahah, segala sesuatu diperbolehkan. Lalu bagaimana pandangan Islam terkait dengan dompet digital? Nah, bagi sekelompok para pemikir ulama kontemporer saat ini, ada yang memasukkan bahwa ketika seseorang itu top up, ya kan, top up uang di dompet digital, maka status akadnya itu hutang, piutang. Ya, kenapa hutang piutang? Karena menganggap perusahaan marketplace akan menggunakan uang tersebut. Untuk entah itu untuk program-program, amun cek urang mah kalau kata kita mah dapat dikembangkan lagi lah ya. Maka akadnya itu utang piutang. Itu dana dari dari dompet digital tersebut. Maka sebagian mengatakan kalau akadnya utang, lalu kemudian tiba-tiba ada barang siapa yang top up uang atau top up uang misalkan 200.000 dan belanjanya pakai dompet digital tersebut, kemudian ada diskon dan lain sebagainya, ini bisa masuk ke dalam kategori riba yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau secara pribadi, saya pribadi setelah melihat pandangan dari para ulama yang lain, dan juga ada yang memandang seperti bahwa akad tersebut bukan utang piutang tapi wadiah, titipan saja, saya menitipkan uang saya di marketplace, toh juga saya bisa mengambil uang saya kapan saja, ya kan? Kan sekarang prakteknya tidak ada saya nyimpan uang di mana, di marketplace kemudian nggak bisa dibelanjakan semau saya kan. Tetap kan meskipun uang saya disimpan di marketplace, saya bisa menggunakannya kapan saja. Karena itulah saya sepakat, lebih condong dan lebih sepakat dengan akad tersebut adalah akad wadiah yang diperbolehkan ketika dompet digital itu, asal penggunaannya untuk sesuatu yang halal. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya terkait dengan bisnis online, ya kan, berarti kan setidaknya kita kembali kepada rukun dari jual beli tersebut. Ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada harga, ada akad. Nah, kan online itu sebenarnya mempermudah penjual dan mempermudah pembeli. Maka tadi saya mengklasifikasikan, bagi si penjual ada yang memang dia punya barangnya, maka jualan di marketplace. Dan si pembeli punya uangnya dan beli di marketplace, itu sah-sah saja. Kondisi juga ada yang kedua, penjual tidak punya barangnya, dropshipper dan lain sebagainya, pembeli punya uangnya, itu juga diperbolehkan. Nah, lalu kemudian ada juga pembeli yang tidak punya uangnya, maka marketplace itu menyediakan paket pay letter. Nah, pay letter ini hemat saya untuk saat ini, karena belum tidak ada kejelasan akan seperti apa, mohon untuk ditahan dulu sampai kemudian ada kejelasan akad dari para regulator. Seperti itu. Nah,
itu sekelumit terkait dengan bisnis online dari pandangan syariah. Artinya bahwa dalam syariah, dalam muamalah tidak bisa langsung mengatakan tidak bisa langsung mengatakan haram, tidak bisa langsung mengatakan tidak boleh, kecuali memang sudah dianalisis praktek di lapangannya itu seperti apa. Karena kaidahnya mengatakan al aslu fil asya al ibahah. Segala sesuatu dalam praktek muamalah itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Maka tidak bisa dalam kasus muamalah ini mudah atau latah untuk mengatakan riba atau latah mengatakan haram dan tidak boleh kecuali memang sudah jelas praktik dan lain sebagainya. Wallahu taala ala wa alam. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Teguh atas ilmu, dan saya yakin ini juga berdasarkan pengalaman yang pernah dialami oleh beliau. Jadi tadi beberapa hal yang penting disampaikan yaitu terkait unsur daripada jual beli, kemudian juga kalau yang kita sering sentuh ya tentang COD, kemudian dompet digital dan pay later yang saat ini memang sangat banyak dipergunakan, sangat banyak bersentuhan dengan kita semua gitu ya. Dan saya kira masih ada banyak pertanyaan dari audiens, Ustaz Teguh. Gak apa-apa, Ustaz Teguh. Subhanallah, kalau banyak deg-degan ya. Ada banyak pertanyaan yang tentunya tentang hukum daripada jual beli online ya tentu. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan dari Bapak Ibu sekalian dari audiens. Oke, sudah ada ya dari Teh Risma. Saya bacakan, Ustaz Teguh. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, hukumnya jual beli emas antam secara online bagaimana? Dan caranya seperti apa jika bisa? Karena harus yad biyad. Oke, tafadhol Ustadz. Ya, terkait dengan emas ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Adz-dzahabu bil-dzahabi wal fiddatu bil fiddati al-burru bil burri wasya'iru bis-sya'ir" ila akhiril hadis, bahwa ini kalau kita bicara riba, ya kan, bicara riba sebenarnya ilatur riba menurut para ulama itu sebenarnya cuma dua. Yaitu yang pertama itu adalah ats-tsamaniyah atau apa namanya disebut dengan alat tukar. Dikategorikan dalam sini adalah emas dan perak. Lalu yang kedua itu adalah makanan pokok. Berarti makanan pokok itu amun nama beras kali ya. Nah, ada maslan bimislin ya dan biadin ya. Apa maksud maslan bimislin? Jika terjadi pertukaran antara emas dengan emas, maka syaratnya dua. Dia harus sama ukurannya, apanya tuh timbangannya 20 karat sagram jeung sagram gitu ya. Lalu dilaksanakan secara tunai. Kalau secara tunai itu jika pertukaran antara emas dengan emas. Perak dengan perak sama. Ya, perak dengan perak juga sama. Kemudian juga makanan pokok, misalkan beras juga sama. Karena dulu para sahabat pernah menukarkan satu karung kurma bagus dengan dua karung kurma yang kurang bagus. Dan Rasul menegur karena masih sama-sama kurma. Jadi nggak ngelihat mentang-mentang kurma apa beasna beas misalkan buat raskin misalkan ya ditukar dengan beas atau rojo lele misalkan cerang gitu. Nggak bisa. Jadi memang kalau bertukaran satu jenis, maka apalagi misalkan apa namanya emas tadi harus dilakukan pada hari itu, aslinya emasnya dibawa, kemudian saya misalkan yang Akang, Kang saya punya emas batang, Akang punya emas cincin, secara karat sama, misalkan 1 gram sama-sama 1 gram, sama-sama 24 gram, beda saya batangan, Akang mah cincin perhiasan, kan sama-sama emas. Tapi cek kangen kewe cincin emas saya kembalikan besok ya. Nah, itu nggak boleh, harus maslan bimislin ya dan biadin karena masih sama-sama jenisnya emas. Nah, wa ini ikhtalafu, tapi kalau beda jenis, misalkan pertukaran emas dengan perak, ya kan? Misalkan emas dengan perak, maka nggak mesti maslan bimislin sama jumlahnya, tapi harus dilaksanakan secara tunai. Ya, harus dilakukan secara tunai. Misalkan kategori zaman sekarang yang paling mudah itu misalkan menukarkan rupiah dengan dolar lah.
Kan rupiah itu alat tukar sekarang kan. Kalau kita kiaskan alat tukar rupiah dengan dolar, maka tidak mesti sama. Jangan $1 ditukar dengan Rp1, nggak bisa. Ya, cukup dilakukan dengan tunai. Artinya pertukaran uang itu tidak mesti sama jumlahnya, tapi harus dilaksanakan secara tunai. Nah, artinya bahwa ini merupakan barang ribawi. Ya, barang ribawi. Artinya ada kaidah bahwa tidak semua bentuk yang ditambah itu riba. Jadi nggak dikit-dikit riba, dikit-dikit riba, kan dikit-dikit riba. Tapi diperjelas riba itu seperti apa kan gitu. Nah, kategori tadi emas, betul. Jadi sekarang itu ada pergeseran pemaknaan. Ada yang bersikukuh atau memaknai bahwa emas saat ini sama seperti halnya dengan zaman Rasul sebagai alat tukar. Ya, emas ini masih seperti zaman Rasul sampai itu alat tukar. Nah, bagi kawan-kawan teman-teman di antara para ulama juga ada yang masih mengatakan emas sebagai alat tukar, maka betul. Maka tidak diperbolehkan melakukan transaksi jual beli emas baik itu secara kredit ya, online dan lain sebagainya. Karena dikategorikan adz-dzahabu bidz-dzahabi ini memandang bahwa emas ini sama seperti ketika era Rasulullah sampai sekarang, ilahnya sebenarnya itu adalah alat tukar. Ya kan, alat tukar. Nah, tapi juga sekarang para ulama kontemporer ada mengkategorikan bahwa emas saat ini beda dengan emas pada zaman dahulu, ya. Karena emas sekarang statusnya sudah berubah menjadi produk, ya kan? Kan sekarang ada yang beli bala-bala pakai dinar, dirham atau misalkan pakai emas, yang enggak ada kan? Ya kan? Artinya semua negara, ya kan, semua negara ataupun semua transaksi kita bahwa sekarang emas tidak lagi menjadi alat tukar, ya, tapi berubah menjadi kayak produk, ya kayak barang aja, barang gitu, barang. Nah, maka kemudian kalau sudah barang maka terjadi jual beli. Nah, bagi yang membolehkan itu mendasarkan bahwa emas saat ini bukan sebagai alat tukar tapi sebagai barang pada umumnya. Maka diperbolehkan jual beli. Nah, bagi kelompok yang mengatakan emas ini sebagai produk saat ini, ya kan, emas sebagai produk saat ini, maka boleh diperjualbelikan baik dengan cash tunai atau melakukan dicicil, karena emas itu sudah beralih fungsi saat ini tidak sebagai alat tukar seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan saya, ya kan? Nah, misalkan kalau nanya pribadi saya, bisa jadi ada yang tidak sependapat. Itu silahkan. Kalau saya pribadi memandang bahwa emas saat ini jika dilakukannya bukan barter, kan ada barter tuh. Kalau barter tetap masih menggunakan kaidah nama matlan bimitlin ya dan biadin, karena memang sama-sama variabelnya emas. Nah, tapi kalau statusnya saya lebih sepakat bahwa emas saat ini bukan sebagai alat tukar, tapi sebagai barang pada umumnya, karena toh pada transaksi dimanapun sudah tidak menggunakan emas, bahkan emas ya barang pada umumnya diperjualbelikan. Maka ketika diperjualbelikan, boleh dilakukan secara tunai, ataupun boleh dilakukan secara dicicil, gitu, seperti itu. Dan makanya kemudian juga di bank syariah ada program cicil emas, ya kan, cicil emas. Karena memang tidak kemudian mengenyampingkan produk di bank syariah. Pasti di bank syariah juga sudah ada dewan syariah yang mengawasi praktek transaksi yang ada di bank tersebut. Artinya karena memang ini hanya sudut pandang, ada yang masih mengkategorikan sebagai alat tukar, maka pakemnya tetap tidak boleh. Tapi ada yang merubah bahwa toh juga pada zaman sekarang sudah terjadi pergeseran. Tapi kalau barter masih tetap, tapi kalau sudah bukan barter, membeli, ya, itu membeli kan bisa dengan kalau zaman dulu misalkan apakah emas, saya juga nggak tahu ya apakah pada zaman Rasul emas bisa dibeli, kan emas sebagai alat tukar pada zaman Rasul, dinar, dirham itu emas dan perak itu sebagai alat tukar. Nah, saat ini kan tidak, ya kan, sudah berubah fungsi menjadi barang seperti pada umumnya, atau disebut logam mulia kalau sekarang ya, logam mulia. Nah, ketika itu boleh diperjualbelikan dan boleh secara ditangguhkan atau dibayar secara cash. Wallahu a'lam bishawab. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan terjawab Teh Risma ya.
atas pertanyaan terkait jual beli emas Antam secara online bagaimana. Nah, tadi kalau saya simpulkan mungkinnya sedikit, jadi lebih kepada sudut pandang kita saat ini seperti apa terhadap emas begitu ya. Kalau misalkan untuk sudut pandangnya masih menganggap emas itu sebagai alat tukar, maka tidak diperbolehkan seperti itu ya. Gimana, Ini gimana? Kalau kalau emas, masih alat tukar, ya betul. kalau alat tukar, kalau sudut pandangnya masih sudah berubah Ya, jadi produk, maka ya, itu bisa dilakukan jual beli ya. seperti itu. Makanya Masya Allah. karena memang ini ruang ijtihadiyah dalam Oh fikih itu gitu. ijtihad. Jadi jelas pasti akan ada perbedaan di kalangan para ulama kontemporer karena ini kan terjadinya sekarang. Pasti akan beda sudut pandang, ada yang tetap mengharamkan, ada yang membolehkan. Nah, ini masalah mahal ijtihad. Jadi pandangan terkait pada ulama dua-duanya juga ada pendapat. Nah, sedangkan secara pribadi saya memandang yang tadi bahwa emas saat ini tidak sebagai alat tukar ya kan. Nah, tapi sebagai ya barang pada umumnya karena logam mulia jadi boleh dijual belikan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Ustaz Teguh, sangat jelas ya apa yang telah disampaikan. Oke, barangkali masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi. Barangkali ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu sekalian. Ada tak? Belum ada ya. Oke, kalau saya ada satu pertanyaan Ustaz, Boleh, boleh. tentang jual beli online juga ya. Untuk yang kita kan kalau transaksi di marketplace itu ada yang namanya eh, kalau misalkan kita bayarnya dengan dompet digital tadi, Ya. itu dapat gratis ongkir. Nah, kalau kita nggak pakai dompet digital pembayarannya atau cash, itu nggak dapat gratis ongkir. Nah, itu hukumnya kayak gimana sih? Oh, jadi kalau kalau kita pakai nyimpan uang di situ, Betul. ntar ada gratis ongkir gitu. Betul. Entah itu. Pembayarannya dengan dompet digital itu. Nah, itu tadi sedikit tadi saya bahas, wallahu taala wa alam, ada yang para ulama kontemporer itu ada yang memasukkan akadnya itu akad utang. Jadi ketika saya nyimpan uang di dompet digital, itu akadnya bukan wadiah, tapi saya memberi pinjaman kepada marketplace, ya, pinjaman karena para ulama ini menganggap bahwa uang yang disimpan di marketplace itu pasti diputer, ya kan? Nah, jadi akadnya jadi utang piutang seperti itu. Nah, kalau ada utang piutang, maka tidak boleh ada tambahan manfaat. Persyaratan tadi. Karena kalau ada tambahan manfaat seperti itu, maka masuknya kategorinya riba yang tidak diperbolehkan. Kalau qardin jarra naf'an fahuwa riba. Itu pandangan pertama. Ya, yang memandang bahwa ketika kita top up uang di dompet digital itu bukan wadiah, bukan titipan, tapi karena menganggap bahwa uang yang saya simpan itu pasti diputar, ya kan, oleh perusahaan marketplace. Karena akadnya hutang piutang, maka tidak boleh ada persyaratan atau tambahan atau apapun itu. Nah, ada yang kedua, yaitu kalau nyimpan itu akadnya wadah nitip aja. Saya top up uang di marketplace A misalkan 500.000. Nah, akadnya wadiah. Nah, kalau akad wadiah ya seperti halnya perusahaan untuk menarik supaya yuk nyimpan uang di kami supaya perusahaannya punya nilai yang bagus dan lain sebagainya, maka dikasih bonus misalkan. Karena saya melihat bahwa sepengetahuan saya ketika kita melakukan transaksi di marketplace, misalkan saya nyimpen barang di marketplace, ketika ada yang beli, kalau tidak salah tolong dikoreksi, marketplace pun ngambil keuntungan, betul tidak? Betul. Ya kan? Ada istilah harus bagi hasil dengan marketplace penjual itu kan, betul nggak? Nah, saya memandang bahwa kayak gratis ongkir dan lain sebagainya itu bisa jadi karena keuntungannya ada berapa persen dari situ, maka dikembalikan ke customer, ya kan? Maka saya lebih sepakat dengan yang memandang bahwa menyimpan uang di dompet digital itu sifatnya wadiah. Kenapa wadiah? Karena saya bisa mengambil uang saya atau memanfaatkan atau membelanjakan uang saya kapan saja, ya kan? Contoh, karena kebetulan saya punya warung makanan, ketika saya mau nyimpen makanan di marketplace di Gojek atau apa, itu kan ada potongan biaya 25%.
20%, ya kan? Nah, artinya bahwa untuk menarik supaya orang banyak melakukan transaksi di marketplace saya, ya kan? Kan tinggal dibagi keuntungan saja yang di-share ke. Nah, karena memang ini masih dalam, kita juga tidak bisa menjudge bahwa ini artinya kan belum tentu juga uang yang kita simpan digolangkan ke marketplace tersebut, belum Iya. tentu. Karena terlalu beresiko secara hitungan keuangan, agak terlalu beresiko kalau memang uang yang kita simpan di marketplace terus kemudian diputer. Dan suatu saat tiba-tiba saya pemilik uang itu pengen make, oh lagi nggak ada uangnya kan repot juga urusannya kan gitu. Nah jadi memang akarnya adalah wadiah yang kalau dapat gratis ongkir dan lain sebagainya itu diperbolehkan. Wallahu taala alam. Oke, alhamdulillah. Jazakallah khair, Ustaz. Sama-sama. Semakin semangat untuk belanja di awal bulan. Oke, alhamdulillah. Menggunakan Asifa Digital Payment. Insya Allah, insya Allah. Baik, jazakallah khair Ustaz Teguh, karena memang kita juga menjelang asar, Ustaz. Oh iya, khair. Jadi sepertinya dicukupkan sampai saat ini, dan saya kira sih dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi, sedikit banyaknya juga memperjelas ya tentang perspektif Islam dalam memandang tentang belanja online ini, karena memang kita harus hati-hati ya, Ustadz, Ya, dengan belanja online ini. Semakin teknologi yang semakin meningkat gitu kualitasnya, justru ya kita juga harus semakin hati-hati dengan hal tersebut gitu. Oke, jazakallah khair Ustaz Teguh, hatur nuhun sekali lagi sudah menyempatkan hadir di siang hari ini, waktu-waktunya buat istirahat sebenarnya. Tapi alhamdulillah sudah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan selama kegiatan ini langsung. Namun ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua terkait informasi-informasi tambahan, yaitu diantaranya untuk pengumuman peserta akan mendapatkan sertifikat maksimal di H+1 kegiatan, artinya besok insya Allah. Kemudian juga peserta akan diberikan akses untuk menonton ulang webinar dan mendapatkan file materi webinar. Kemudian juga informasi pengenalan dan insya Allah juga untuk peserta di akhir nanti kita akan foto bersama, jadi mohon tidak meninggalkan dulu ruang Zoom-nya. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami dari Shifa Peduli dan Sharing Academy berterima kasih jazakumullahu khairan katsir kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir, sudah menyempatkan waktunya untuk mencari ilmu di siang hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Teguh juga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita semua.